Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Putra Andana. Saya dari kelas Informatika, konsentrasi manajemen data. Tujuan saya merekod video presentasi ini atas dasar masa sidang skripsi saya yang berjudul aplikasi Magelancer berbasis web untuk mewadahi pekerja lepas dalam membangun portofolio menggunakan metode algoritma Gaussian similarity. Studi kasusnya ada di Majalaya ID yang berlokasi di Majalaya Kabupaten Bandung. Pekerja lepas atau istilahnya freelance berasal dari bahasa Inggris yang pertama kali diperkenalkan oleh Walter Scott pada tahun 1771 sampai dengan 1832 di Britania Raya. Nah, pada zaman era modern saat ini sudah banyak nih freelance-freelance bermunculan, bukan hanya sekadar mendapat penghasilan tambahan, melainkan untuk mengasah skillnya juga. Semakin banyak freelance-freelance bermunculan, urgensi para freelance itu di era modern saat ini, dia harus mempunyai sebuah nilai lebih untuk ketertarikan pada si klien menjual produknya. Nah, urgensi para klien juga ada juga. Dia ini urgensi kliennya itu semakin banyak, misalkan dituntut proyeknya untuk beres, dia harus mempunyai tenaga kerja tambahan. Nah, tenaga kerja tambahan itu harus merekrut orang yang tepat. Di antaranya dia harus membandingkan freelance satu dan lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah. Ada rumusan. Yang pertama itu ada bagaimana cara untuk merekrut freelance yang lebih tepat, yang lebih selektif untuk menyelesaikan proyek tertentu. Maka dibuatkan suatu aplikasi Magelancer yang terintegrasi dengan algoritma Gaussian similarity pada mesin pencari. Nah, yang kedua, bagaimana nih cara si freelance untuk mengembangkan keterampilan portofolionya? Dia itu mengembangkan portofolionya dengan cara mendapatkan rating dan ulasan dari klien. Untuk membatasi masalahnya, saya ada 4 poin diantaranya. Yang pertama, ini sistem itu masih menggunakan manual payment ya, jadi tidak terintegrasi payment gateway. Yang kedua, masih menggunakan classic chat mode. Yang ketiga itu menggunakan konsep basic algoritma Gaussian similarity pada mesin pencari atau search engine. Nah, yang keempat itu tidak membahas segi keamanan enkripsi. Nah, penelitian alur tahapan dan pengembangan sistem, saya menggunakan penelitian Arizal et al. Ya. Yang pertama ada 6 poin, di antaranya identifikasi masalah, melihat isu dan fenomena. Dari pengumpulan data, saya menggunakan studi literatur, wawancara kualitatif, dan observasi melihat beberapa platform seperti LinkedIn dan Passwalk yang lainnya. Habis misalkan mengumpulkan data tersebut dianalisis dan terdapat ada kebutuhan awal pengembangan sistem. Di antaranya ada fitur-fitur dan algoritma Gaussian similarity dan juga pengembangan sistem menggunakan model prototyping, referensinya dari Denis et al. Nah, initial requirement didapatkan dari hasil analisis data ini. Nah, terus desain saya menggunakan WML, prototyping untuk visualisasi sementara kepada klien, mengevaluasinya jika klien satisfying, terus implementasi ke development ya, coding, terus bagian testing saya menggunakan Blackbox karena Blackbox itu lebih mudah untuk dipahami kepada kliennya. Lanjut ke tahap pelaporan yaitu membuat laporannya dan kesimpulan. Nah, ini di bagian algoritma Gaussian similarity terdapat ada 6 poinnya, 6 poin juga. Yang pertama data koleksi data, diantaranya dari data tersebut ada di client query atau kata kunci klien. Contohnya misalkan website desainer for company ini kata kuncinya dan dokumen pekerja lepas itu ada di database-nya juga produk-produk pekerja lepas. Di antaranya ini ada poin yang dikuningin ini adalah bisa disebut text mining ya. Yang kedua itu ada scaffolding ini nih. Kedua scaffolding, tokenizing, filtering, stemming. Scaffolding itu mengubah kata menjadi kata huruf kecil, tokenizing itu memisahkan setiap kata dan filtering itu misalkan menghilangkan kata for ini kan dihilangkan, jadi kata frasa dihilangkan, stemming itu menghilangkan kata baku atau misalkan kata baku benda nih, desainer kan jadi desain. Nah, terus teks itu direpresentasikan ulang, habis direpresentasikan ulang yang keempat itu pembuatan setiap kata TF. TF itu artinya term frekuensinya, IDF-nya juga dibobotin, terus IDF dia bobotin. Nah, habis mendapatkan keseluruhan nilai-nilai bobot itu, tinggal perankingan. Ini memastikan untuk kecocokan. Udah habis mendapatkan ranking dari dokumen mana ini yang lebih mendekati dari klien query ini, baru si kata kuncinya dikembalikan lagi pada si klien.
Maksudnya jadi dokumennya ditampilin ke si klien dokumen pekerja lepasnya. Proses bisnis usulan dan berjalan saya buka di Draw.io aja. Untuk mempersingkat waktu, saya membuat dua tahapan kesimpulannya. Pada dasarnya itu klien dan pekerja lepas itu mengakses sosial media dan di sini ada proses kerja. Proses kerjanya itu mengirim briefing. Si kliennya membayar DP. Jika revisinya di sini kan kalau misalkan revisi dia dikembalikan lagi kepada pekerja lepas dan proses kerjanya itu jika misalkan membayar jika goals dia membayar full dan kalau misalkan ini sudah membayar full, si pekerja lepas mengirimkan proyek final dan menerima final. Nah, untuk proses bisnis usulan, pada dasarnya ada tiga tahapan ya, di antaranya akses aplikasi, prospek kerja, dan progres kerja. Kalau misalnya akses aplikasi ada landing page, jadi setiap user itu awalnya itu pada akses ke landing page, terus login page dan registrasi page. Kalau prospek kerja, ini freelance membuat produk jasa dan membalas percakapan. Kalau klien memilih pekerja lepas dan memulai percakapan, kalau admin mengizinkan produk jasa dan membuat kategori produk. Nah, kalau misalkan proses kerja, di antaranya proses kerja itu misalkan freelance membuat setelah mencapai kesepakatan dia membuat invoice dan membuat invoice dan mengirimkan URL link project. Kalau klien memulai untuk cek atau payment memberikan penilaian dan ulasan. Kalau admin bagian sini untuk mengizinkan juga. Jadi bagian admin itu aktornya cuma hanya mengizinkan. Nah, untuk tahap selanjutnya ada tahap demo database dan aplikasi. Kita langsung aja demo langsung ke ini untuk demo database-nya seperti ini. Terus ini login untuk adminnya. Ini untuk login sebagai customer. Karena untuk mempersingkat waktu, saya langsung loginin aja. Tidak perlu dibuat. Karena pada dasarnya membuat hanya seperti itu aja. Nah, ini untuk panel adminnya. Di antaranya uh, ada daftar order, complete order, pending order. Jadi bagian admin itu hanya mengakses aja. Nah, kalau misalkan di bagian customer itu login sebagai ini Pak panelnya itu langsung masuk ke bagian eh, landing page. Nah, kalau misalkan bagian freelance seperti ini, kalau freelance. Nah, freelance itu kayak misalkan posting pekerjaan, terus membuat pengenalan lebih baik, di antaranya ini melengkapi portofolio, ini pengalaman bekerja, informasi, latar belakang pendidikan, portofolio, sertifikasi. Kita langsung uji coba aja, misalkan jasa desain ya, jasa desain. Nah, ini terdapat ada ininya. Kalau misalkan similarity-nya ada saya membuat latar belakangnya. Misalkan nih, ini ada jasa desain grafis ya, masuk ke mesin pencari, jasa desain. Nah, ini mendekati yang mana, dokumen mana. Misalkan keluarnya kan jasa desain nih, jasa desain. Pembandingnya ada 11 11 dokumen yang Word, Word dan keywordnya itu sama. Nah, ini bagian jasa di mana dokumen mana yang paling banyak DR-nya itu terus di logaritmain tuh. Terus perhitungan IDF-IDF-nya mana yang mendekati dengan kata kunci. Nah, hasil presentasi miripnya di bagian ID 10, berarti ID 10 itu yang mana nih? Nah, ini 10 tuh. Jasa kemasan, desain kemasan, packaging, dan label standar BPOMM. Berarti di sininya tuh muncul. Hmm. Muncul ini untuk bagian chat negonya tuh. Misalkan ketertarikan. Nah, kalau misalkan udah ada, ini di bagian freelance-nya, coba dulu. Hmm, ada pesannya masuk ke sini. Tuh, membuat penawaran. Jika misalkan buat penawaran, kalau misalkan sudah beres seperti ini, sudah beres. Sudah dibayar, paid, confirmed, bukti pembayaran, link pelampiran juga ada. Dan link project ini kalau misalkan projectnya udah final. Nah, ada dua kesimpulan. Algoritma Cost Similarity menandakan proyek dengan pekerja lepas berdasarkan kesesuaian profil.
keterampilan dan pengalaman yang didapatkan portofolio. Hasil ini, perekrutan jadi lebih selektif ya. Yang kedua itu pekerja lapas dapat mendokumentasi portofolionya, keterampilannya, dan lisensi sertifikat yang lainnya, mendukung meningkatkan profesionalitas dan mendukung pengembangan keterampilan secara berkelanjutan. Untuk syarat, aplikasi ini belum dikembangkan secara mobile ya. Dan yang kedua itu tidak mungkin untuk sarannya itu adanya penambahan fitur transaksi dan obrolan secara real time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.